Zainal Fatoni SPD, kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkaban-aban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah amma ba'du. Ya, kami hormati rekan pengawas TK Kecamatan Susukan, yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Darul Ulum, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Maskur Ibnu Ilyas MPD, yang kami hormati wabil khusus untuk guru saya Bapak Kiai Haji Mardi, yang kami hormati rekan kepala sekolah TK beserta guru, yang kami hormati, kami banggakan wali murid TK Darul Ulum yang mungkin hari ini akan menyaksikan putra putrinya akan wisuda dan akan menyandang predikat wisudawan dan wisudawati. Dan juga kepada anak-anakku yang Bapak sayangi, Bapak cintai, pertama dan yang paling utama, panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pilih kasih, dan Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang. Karena atas limpahan rahmat dan nikmat Allah lah kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam acara yang mungkin sangat sakral bagi kita semua. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi akhirul zaman, Nabi yang telah merubah konstruksi mental manusia dari mental jahiliyah ke mental Islam yang ilmiah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon maaf acaranya sebenarnya belum sambutan karena kami request hubungan kesibukan yang tidak bisa kami tinggalkan. Sekarang pun kami mohon maaf karena kehadiran kami telat jauh, terlambat jauh. Ini bukan hal yang disengaja karena kegiatan kantor yang begitu padat dan acara-acara semacam ini tiap hari ada. Tidak hanya TK, SD pun ada, PAUD ada. Tidak semua kegiatan ini kami hadiri karena keterbatasan waktu. Kemarin juga di Jatianom sampai wanti-wanti pengen dihadiri karena ada yang lebih urgen, saya wakilkan ke penilik. Saya rapat, ada keperluan menyelesaikan masalah di salah satu SD, ada rapat di kota Cirebon. Kebetulan kami selaku asesor ada rapat asesor sewilayah 3. Jadi terpaksa harus ada yang dikorbankan untuk tidak bisa dihadiri. Sekarang pun seharusnya kami rapat ke Cirebon di Sultan Raja di hotel, kami terpaksa korbankan dan diwakili oleh pengawas. Kami tidak enak, kami orang bunder masih diundang ning Pak Haji Maskur boten hadir. Oh dingin kuliah pada tanglet masih kenal boten sarang kula lu Bu. Kadelangannya asing temen ya. Langkah sumpai salam, lanang sebelum deh kan wes mau kula. Langsung kenal tahu wis ya. Masih kenal boten Bu sarang kula Bu. Kula ku asli wong bunder Bu, Gus pagen ngali Bu. Asli wong bunder.
Cuma keleresan kula mindele teng Arjanangun. Cuma tugasnya kula teng susukan nikiku. Bapak dan Ibu yang kami hormati, usia TK kalau menurut ahli filsafat ada Rabindranath Tagore, J.J. Rosso, ada Gandhi, itu diibaratkan selembar kertas putih. Anak masih bersih, kertas itu silakan mau digambar apa. Siapa yang bisa menggambar kertas itu? Ada dua faktor, satu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Internal itu dari dalam diri anak, bakat, minat itu dari anak, bawaan. Bapaknya bodoh, mboknya bodoh, belum tentu anaknya ikut bodoh. Bisa anaknya lebih cerdas. Ini bakatnya. Yang kedua, eksternal, pengaruh dari luar. Dari mana luar itu? Dari lingkungan, orang tua, lingkungan pendidikan, lingkungan sekolah, sangat besar pengaruhnya. Coba Bapak Ibu pengen bukti, lihat suatu daerah kebiasaan mata pencaharian orang tuanya, misalnya di Panguragan, rongsok, itu turun temurun Pak, pengaruh lingkungan. Banyak anak yang dibesarkan di pengaruh rongsok, jadi mereka itu tumbuh besar dan harapannya menjadi tukang rongsok. Makanya sangat besar sekali pengaruh eksternal ini untuk perkembangan anak, apalagi seusia anak TK ini boleh dibilang golden years atau generasi golden, generasi emas, generasi tahun-tahun emas, di mana di usia semacam inilah kita bisa menanamkan ajaran-ajaran, landasan-landasan agama ke anak-anak yang kokoh. Sehingga kalau landasan agama itu sudah melekat ke anak, insya Allah anak juga akhlaknya akan terbentuk dengan sendirinya. Ya. Terlebih lagi sekarang di era globalisasi, era digitalisasi, kita tidak bisa menghindar, mengelak banyak pengaruh-pengaruh yang mungkin tidak sesuai dengan Islam itu merasuk ke kita semua. Lewat mana? Lewat media elektronik, televisi, HP, itu banyak konten-konten, pengaruh-pengaruh yang bisa merasuk ke anak, pengaruh-pengaruh negatif yang jika anak itu tidak mempunyai filter, mempunyai dasar agama, itu akan teracuni mereka. Makanya mohon, Indonesia sekarang lagi degradasi moral. Tanggung jawab itu jangan semuanya dilimpahkan ke guru. Orang tua pun harus bertanggung jawab. Karena anak belajar, dididik dan diajar oleh guru di sekolah hanya beberapa jam. Selebihnya ada di tangan ibu bapak. Sangat tidak bijak jika anak itu tidak memenuhi standar menyalahkan guru yang ada di sini. Sementara dheweke ngerasa benar. Kita kan wong tua pena anaknya goblok nyalahkan paingan. Bapak pembina Kiai Haji Maskur, anak kita goblok. Pinter paingan guru Ibu Haji Isa. Anak kita jadi goblok. Penda pinter diaku. Orang ngomong bahwa kepala sekolah Ibu Haji Isa, pembina Ibu Haji Isa beli ngomong. Penda pinter, anaknya siapa dikit. Ya anaknya kita, ya arane pinter kodek mohon. Jadi mohon, tanggung jawab pembinaan moral adalah tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita menyikapi perubahan global yang begitu cepat merasuk ke kita, dibalik banyaknya segi-segi positif yang kita dapatkan dari informasi melalui digital. Kita dapat memberikan kemudahan-kemudahan dari kemajuan ini. Salah satu contoh saja,
Kalau Bapak tahu, sekarang yang namanya transportasi, kita pengen ke Cirebon, kita tidak usah marak-marak di jalan raya, nyetop pengen. Mungkin sih buka aplikasi Grab. Pengen pakai apa? Motor tah, mobil tah, tak kadewe. Grab itu tak kadewe. Slot, langsung. Wong sing dadi bose tukang ojek Grab motor kakak. Beli dua motor kang kakak. Ningkan ae tapi anak buahnya jutaan. Aplikasi itu bisa kita manfaatkan sebagai hal yang positif dalam perkembangan digital. Termasuk misalnya kita seneng memangan, ya pan wong bunder terkenal memangan. Dagang apa bae ning bunder payu kabeh. Karena rupai panganan kayak lamun gendang dikincai ge payu ning kene. Payu kabeh. Makanya sekarang banyak hal-hal konten-konten yang menjual produk-produk makanan yang bisa dipesan melalui GrabFood. Ibu bapak tinggal pesen GrabFood, pengen apa? Kira-kira langkah ning bunder, pesennya pizza atau spaghetti. Pernah mangan mekonon ibu bapak? Pernah durung? Pernah? Kula kang durung pak. Karena ilate kula si ilate wang bunder, madal ninggal panganan-panganan mekonon. Itu kalau kita bisa aplikasinya pesen teka dewek bu, panganan yang teka dewek kari bayar ongkir. Cuma ya aja saking ganjene memanfaatkan aplikasi, pesen serabi nganggo aplikasi. Serabi harga 2.000, ongkirnya 10.000. Saking ganjene pirang-pirang serabi ning bunder. Pesen geblok kudu aplikasi tidak usah. Tapi dibalik itu banyak pengaruh-pengaruh yang negatif yang tidak disadari oleh kita, bisa dikonsumsi oleh anak, dan itu akan membuat watak akhlak anak itu rusak. Sok bapak sekarang dilihat pak, kalau bapak ke Cirebon, ibu ke Cirebon, dilihat di lampu merah anak bocah kang rambutnya beli keramas 3 tahun, dekil of the kumel wis ditauto kabeh, tato di tangan, bisikil be rai ditato. Dasar agamanya tidak ada. Malah sekarang kita tidak bisa membedakan mana perempuan mana laki-laki. Yang sing antingan lanang wadon antingan kabeh. Itu pengaruh dari mana? Luar itu pak. Dari dulu belum ada pak. Cilike kula lho, bareng Pak Haji Maskur guru kula bro. Langka wong bunder antingan lanang. Sekarang pak, anting beli ning kuping ning cunguran antingnya. Luar biasa. Itu pengaruh-pengaruh barat. Saya kemarin pengen membuktikan bener itu wong barat pak. Tatoan. Minggu wau kula dicaplesin ning Bali. Sareng ibu. Ternyata bener. Ning kana semono akeh wong dagang kolo pirang-pirang kelaka sing kolo kepada catah-catah. Ari di delengnya eman ya di delengnya isin kula ku. Di pantai gal gubuk ku pirang-pirang. Iku wong kene ku badan ibu. Onder pengennya cingkrang. Nganggo kaos pengennya singkaton keleke. Ini kan budaya barat. Kalau dulu pernah tidak kita lihat orang pakai kaos saja perempuan? Tidak ada, pakainya kebaya. Yang nunggang motor dengkrak be wong wadon sudah dicap nggak bener. Kalau sekarang hal yang biasa. Karena pengaruh-pengaruh dari barat. Pengaruh-pengaruh itu mau tidak mau, suka tidak suka, kalau terus-terusan anak itu dipengaruhi oleh hal-hal begitu tanpa ada landasan keagamaan, insya Allah, dan bukan tidak mungkin karakter-karakter keislaman kita akan bergeser, dan etika-etika, norma-norma yang dulu begitu diagungkan, norma masyarakat yang dulu begitu dipelihara, dengan berjalannya waktu
itu akan terkikis. Makanya mari di kesempatan yang baik ini kami titip kepada Bapak Ketua Yayasan, guru-guru, ibu-ibu, mari kita sama-sama bagaimana memberikan rasa tanggung jawab kita kepada anak-anak supaya perkembangan akhlak anak ke depan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan sampai di kemudian hari memakai jilbab itu hal yang aneh. Bisa jadi kalau kita tidak bisa mempertahankan, memberikan landasan agama yang baik, bisa jadi ke depan itu begitu. Lihat orang berpakaian gamis, lihat orang berpakaian memakai sorban, pakai peci, aneh. Bisa jadi. Sekarang kan kita tahu sendiri perkembangan zaman sekarang. Yang namanya kiai yang notabene ahli tafsir Al-Quran aja, yang namanya jilbab tidak wajib. Hal yang luar biasa. Makanya hal-hal yang semacam itu yang mungkin tidak sesuai dengan landasan keislaman kita, mari kita bareng-bareng mencegah, bareng-bareng kita bertanggung jawab untuk bagaimana ke depan akhlak norma moral anak kita ini bisa terjaga dan bisa mempunyai landasan untuk bisa memfilter perkembangan zaman yang begitu cepat sehingga anak-anak akan tumbuh moral landasannya dan menjadi anak yang menjadi contoh suri teladan di lingkungannya. Saya yakin jebolan dari TK Darul Ulum ini salah satu jawaban tentang yang tadi saya utarakan. Makanya kepada masyarakat Bunder untuk sekitarnya tidak ada alasan dan tidak ada keraguan sampean untuk menyekolahkan anaknya di lembaga ini. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kami juga sekalian mohon pamit karena keterbatasan waktu. Jujur saya kesini ninggalakan tamu di ruangan wong nenem Pak, tertinggal. Belum di luarnya. Saya mohon izin, saya mau ngadiri dulu, nanti balik lagi ke kantor. Jadi sekalian mohon pamit Pak Haji Maskur. Bukan saya tidak sopan, pengennya sih sampai Pragat Pak, pengenin. Cuma apa daya karena keterbatasan waktu, nanti ada ibu pengawas TK yang mungkin akan menyelesaikan, mendampingi ibu bapak di sini. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih atas sambutannya. Semoga bisa dipahami dengan keterbatasan waktu yang ada. Meniti acara yang selanjutnya yakni sambutan panitia akhirus sanah. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami hormati para alim, para sesepuh sedesa Bunder, wabil khusus Ketua Yayasan Ponpes Darul Ulum Bapak Kiai Haji Masykur Ibnu Ilyas beserta keluarga yang kami hormati, Ibu Kepala TK, Ibu Kepala TK ATPA Darul Ulum yang kami hormati, yang kami hormati Ibu Pengawas TK se-Kecamatan Susukan, Ibu Sri Suhayati SPD AUD, yang kami hormati
Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta jajarannya, para tamu undangan, wali santri TKA TPA dan wali murid TK Darul Ulum, serta hadirin yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana atas limpahan karunia serta inayahnya kita sekalian alhamdulillah pada siang hari ini bisa berkumpul dalam acara haflah akhir sanah TKA TPA dan pelepasan murid TK Darul Ulum. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman modern seperti sekarang ini. Langsung saja kami menyambut selaku panitia. Kami menghaturkan beribu-ribu terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung atas terselenggaranya acara ini, baik dukungan moral, material, tenaga dan pikirannya, sehingga acara pada siang hari ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga Allah membalas semua kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan berlimpah-limpah kebaikan dan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami dari selaku panitia menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara pada hari ini masih kurang berkenan di hati dan banyak kekurangan di sana sini. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja sambutan dari panitia, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih atas sambutannya. Meniti acara selanjutnya yakni Hikmah Wisuda yang akan disampaikan oleh Gus Faiz Hussein Rafsanjani LC. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sekaligus pengasuh daripada Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Bundar, para guru-guru kula, Kang Rohim, Kang Mustafa, Kang Habib, para sepuh, Kiai Mardi, perwakilan dari desa, Kang Rifki, kemudian pengawas dari Susukan, serta para bapak ibu guru yang saya hormati, juga wali murid yang pada hari ini bisa menghadiri acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ada firman Allah yang mengatakan, Uda'uni fastajib lakum. Uda'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Di dalam firman ini
perlu kita ketahui bahwasanya ada yang namanya pola atau bahasa bundere pattern. Pola yaitu sebab akibat. Jika maka, jika aku berdoa maka Allah mengabulkan. Jika pengen pinter maka belajar. Jika pengen berhasil maka berusaha. Itu adalah pola yang menurut ahli filsafat dinamakan sebagai hukum kausalitas atau sebab akibat. Saat ini kita hidup di alam dunia. Kita bisa mengatakan bahwasanya Allah itu, bahwa segala sesuatu yang di dunia ini terjadi karena Allah. Tapi jangan lupakan, Allah telah menciptakan dunia lengkap beserta sistemnya, pola akibat. Ini ada hubungannya dengan sifat rahmannya Gusti Allah yang mempunyai kasih sayang kepada seluruh makhluknya, enggak hanya orang Islam. Maka enggak heran ketika kita melihat bahwasanya banyak orang Cina kaya, kemudian orang pinter, bisa kuliah kemana-mana, berhasil, sukses, bisnisnya dan sebagainya, tidak terbatas kepada orang Islam aja. Itu adalah contoh daripada bagaimana Allah mencontohkan sebab akibat itu di dalam Al-Quran. Uda'uni fastajib lakum. Pada hari ini Bu, Pak, kita sudah melihat bukti bahwasanya orang tua wali dan sebagainya, orang tua wali yang telah menyekolahkan itu merupakan bentuk usaha orang tua agar pengen anaknya menjadi anak yang pinter, soleh, berbakat, sukses. Bakat jare wong pesantrennya al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Ini sesuai dengan akidah kita Pak, yang menganut paham Ahlus-Sunnah wal Jamaah, menganut Imam Al-Asy'ari, yang di situ ada satu poin yang membedakan akidah kita dengan akidah yang lain, yaitu apa? Al-Qudroh al-Mumkinah atau kasab, usaha Pak. Usaha. Jadi kalau kita mengaku orang NU, orang yang hidup di Indonesia, yang mengaku bahwasanya kita adalah orang Islam yang menganut paham Imam Asy'ari, maka wajib tuh yang namanya kasab. Nah, al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab, menyekolahkan anaknya, belajar, berusaha, bekerja, itu merupakan satu hal di dalam kasab. Nah, itu tanda kita sudah melakukan kewajiban itu tuh. Melakukan kewajiban itu tuh. Agar apa? Agar kita mendapatkan asbab atau musabab yang baik, akibat yang baik. Kalau kita pengen pinter, maka belajar. Nggak ada ceritanya Pak, Bu, orang yang nggak belajar tiba-tiba pinter. Kecuali Imam Al-Khawas, itu satu-satunya ulama tuh di dunia yang dia pinter, banyak mengamalkan ilmu dan sebagainya tanpa belajar. Beliau buta tuh. Beliau buta, tapi diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menjadi orang yang pinter tanpa belajar. Nah, itu tuh pengecualian. Tidak bisa kita jadikan sebagai sandaran dalam hidup di dunia. Kecuali wali. Kecuali wali. Dan tentu usaha wali itu lebih jauh lebih berat daripada hanya belajar. Menang ning gunung, maca buku dewekan, belajar ning Imam Malik, Imam Hanafi dan sebagainya. Nah itu. Nah kemudian apakah cukup dengan al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab, menyekolahkan anak atau belajar dan sebagainya, apakah cukup? Masih kurang Pak, Bu. Masih kurang. Ada satu kaidah lagi yang mengatakan, guru saya mengatakan, seorang baligh, seorang ahli balaghah mengatakan, husnul iradah, mimpi yang baik, cita-cita yang baik, mimpi yang besar, mimpi yang membuat saya menjadi orang sukses, husnul iradah, itu yajibu ayyaktarina, wajib dibarengi bihusnil idarah, dengan manajemen yang baik, dengan tata cara yang baik, dengan cara-cara yang kita susun, yang sudah melalui berbagai rapat dan sebagainya,
pembicaraan yang baik, gimana baik dan sebagainya. Kemudian baru kita tentukan ini adalah cara yang baik, baru kita mengambil al-akhdhu bil asbab. Sekolah mana yang kita pilih? Lah, jadi bukan hanya mengambil al-akhdhu bil asbab cukup, tapi satu lagi mencari cara yang baik. Bahasa bundere manhaj. Belajar, akeh wong kuliah, wong sekolah, tapi apakah semuanya pinter? Mereka sudah apa ya? Sudah melakukan kewajiban yaitu al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab yaitu sekolah. Apakah semuanya pinter? Apakah semuanya berhasil? Kan enggak, Pak. Hanya 10% menurut penelitian terakhir orang yang sekolah kemudian berhasil. Itu ada di dalam permasalahan manajemen yang baik. Belajar yang baik itu gimana? Belajar yang benar itu gimana? Misalkan usaha kerja yang sekiranya efektif, kemudian mendapatkan uang banyak itu gimana? Kan banyak orang kerja uangnya sedikit juga. Nah, itu merupakan satu hal lagi di lain yang masuk ke dalam kategori al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Jadi wajib bagi kita, monggo, saya tidak menyarankan untuk selalu sekolah di Darul Ulum, melihat sendiri bagaimana kualitas yang diproduksi oleh lembaga tersebut, bagaimana guru yang mengajarkan, bagaimana pengajaran yang ada di kelas, kemudian bagaimana cara murid berinteraksi dengan lingkungannya, sampean bisa lihat sendiri dengan menanyakan langsung kepada orang-orang tertentu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan manajemen yang baik. Dan juga orang tua di rumah, apakah membiarkan dia sendiri di rumah? Ada PR, tidak disuruh. Nah, itu termasuk al-akhdhu bil asbab juga. Manajemen yang baik, seorang orang tua juga harus mengetahui bagaimana belajar yang baik untuk anaknya, tapi jangan memaksakan. Karena setiap anak itu mempunyai kecondongannya masing-masing. Cara belajar yang efektifnya gimana dan sebagainya itu punya kecondongan masing-masing. Ini jelas di dalam ilmu mantik dikatakan bahwasanya al-insan hayawanun natik. Natiknya itu al-idrak bil quwwah, mempunyai kecondongan atau mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dari setiap makhluknya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah mengambil sebab, kemudian yang kedua dilanjutkan memanajemen sebab yang bagus agar mendapatkan akibat yang diinginkan. Karena banyaknya kejadian murid-murid lulus gak bisa apa-apa dan sebagainya, itu karena cara belajar yang kurang tepat. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih atas hikmah wisudanya, semoga bisa dipahami oleh kita sekalian. Meniti acara yang selanjutnya, yakni acara inti, prosesi wisuda santri TKA, TPA, dan TK Darul Ulum Bunder. Kepada Dewan Guru untuk menyiapkan siswa-siswi yang akan diwisuda terlebih dahulu. Wisudawan wisudawati santri TK dan TPA Darul Ulum Bunder tahun pelajaran 2022 atau 2023. Kami panggil Ananda Muhammad Saputra, putra dari Bapak Cahyadi, dengan alamat Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon,
Ananda Muhammad Maulana Raja, putra dari Bapak Nano Mariono dengan alamat Bunder Susukan Cirebon. Ananda Jesen Prawira, putra dari Bapak Sudin dengan alamat Bunder Susukan Cirebon. Ananda Auzan Dafa Ardies, putra dari Bapak Dudiyanto dengan alamat Bunder Susukan Cirebon. Ananda Danis Aldianuri, putra dari Bapak Dairun dengan alamat Bunder Susukan Cirebon. Adinda Winda Nur Khalifah, putri dari Bapak Nur Rahman dengan alamat Bunder Susukan Cirebon. Adinda Nai Citra Oktarianti, putri dari Bapak Asep Pajar Oktaviana dengan alamat Jationom Susukan Cirebon. Adinda Aisyah Andriani, putri dari Bapak Hadi dengan alamat Bunder Susukan Cirebon. Adinda Elsa Safitri, putri dari Bapak Tarwisa dengan alamat Kaliwedi Cirebon. Adinda Mezaluna, putri dari Bapak Rudi dengan alamat Bunder Susukan Cirebon. Ananda Ahmad Maulani, putra dari Bapak Akmadi dengan alamat Bunder Susukan Cirebon. Ananda Farel Azka Jailani, putra dari Bapak Jailani dengan alamat Jationom Susukan Cirebon. Ananda Vicky Vicenzo, putra dari Bapak Saiful Imam dengan alamat Bunder Susukan Cirebon. Ananda Fahrul, putra dari Bapak Sofian dengan alamat Bunder Susukan Cirebon. Adinda Bintang Adindia, putri dari Bapak Wahyudin dengan alamat Jatipura Susukan Cirebon. Ananda Nur Fatimah, putri dari Bapak Jainuddin dengan alamat Bunder Susukan Cirebon. Adinda Octavia Agustin, putri dari Bapak Trisna Prestian dengan alamat Ujung Gebang Susukan Cirebon. Adinda Putri Rahayu Wulandari, putra dari Bapak Cusyandi dengan alamat Bunder Susukan Cirebon. Adinda Visa Fauzia, putri dari Bapak Karwan dengan alamat Bunder Susukan Cirebon. Adinda Naya Inaya, putri dari Bapak Edi Sucipto dengan alamat Bunder Susukan Cirebon. Ananda Senji Alfarinzi, putra dari Bapak Sabtono dengan alamat Bunder Susukan Cirebon. Ananda Ahmad Fauzi, putra dari Bapak Rianto dengan alamat Bunder Susukan Cirebon. Ananda Reindra Kenca Pratama, putra dari Bapak Chandra Teguh Aditya dengan alamat Jationom Susukan Cirebon. Ananda Ahmad Naufal Amzar Fairuz, putra dari Bapak Muhammad Ali dengan alamat Jatipura Susukan Cirebon. Ananda Muhammad Hairul, putra dari Bapak Sucipto dengan alamat Bunder Susukan Cirebon. Adinda Agni Adibah, putri dari Bapak Burhanuddin dengan alamat Bunder Susukan Cirebon. Adinda Kaila Sakira, putri dari Bapak Mad Rois dengan alamat Jationom Susukan Cirebon. Adinda Hasana Bilkis Naufalin, putri dari Bapak Kasan dengan alamat Bunder Susukan Cirebon. Adinda Aulia, putri dari Bapak Uswanto dengan alamat Jatipura Susukan Cirebon. Adinda Seli, putri dari Bapak Saud dengan alamat Jationom Susukan Cirebon. Adanda Hafiz Haidar Pratama, putra dari Bapak Karsa dengan alamat Bunder Susukan Cirebon. Ananda Muhammad Rafli Zain Ibrahim, putra dari Bapak Jenny dengan alamat Bunder Susukan Cirebon. Ananda Ires Hadi Irwawan, putra dari Bapak Ramita dengan alamat Bunder Susukan Cirebon. Ananda Muhammad Zihab, putra dari Bapak Masuki dengan alamat Bunder Susukan Cirebon. Adinda Irmawati, putri dari Bapak Taryono dengan alamat Jatipura Susukan Cirebon.
Adinda Jehan Masli Arsaleli, putri dari Bapak Dayani dengan alamat Ujung Gebang, Susukan Cirebon. Adinda Hanza Ashifa Dwi Putri, putri dari Bapak Sultoni dengan alamat Bundar Susukan Cirebon. Adinda Diana, putri dari Bapak Sanusi dengan alamat Bundar Susukan Cirebon. Adinda Adifa Rania Hameda, putri dari Bapak Saifuddin dengan alamat Bundar Susukan Cirebon. Ananda Rahmat Hidayati Az-Zahra, putra dari Bapak Suyanto dengan alamat Jatipura Susukan Cirebon. Ananda Afaf Firdaus, putra dari Bapak Ahmad Jazuli dengan alamat Bundar Susukan Cirebon. Ananda Muhammad Lubab Hadzik, putra dari Bapak Abdus Somad dengan alamat Bundar Susukan Cirebon. Ananda Ilham Gatot Nugroho, putra dari Bapak Ferry dengan alamat Bundar Susukan Cirebon. Ananda Muhammad Haikal Fajri, putra dari Bapak Sayyidi dengan alamat Bundar Susukan Cirebon. Ananda Muhammad Fatan Baihaqi, putra dari Bapak Misbah dengan alamat Bundar Susukan Cirebon. Adinda Akila Dwi Maulida, putri dari Bapak Tri Pandoyo dengan alamat Bundar Susukan Cirebon. Ananda Baraya Elia Pradita, putra dari Bapak Zuhdi Wahyudi dengan alamat Ujung Gebang Susukan Cirebon. Adinda Naima Ulfatun Nisa, putri dari Bapak Sunita dengan alamat Bundar Susukan Cirebon. Adinda Salsabila Naila Az-Zahra, putri dari Bapak Saluki dengan alamat Bundar Susukan Cirebon. Adinda Khairan Kania, putri dari Bapak Sayyidin dengan alamat Bundar Susukan Cirebon. Adinda Nurfadila, putri dari Bapak Samin dengan alamat Desa Bundar, Kecamatan Sukan, Kabupaten Cirebon. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Romo Kiai Haji Mashkur Ibnu Ilyas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Ikrar kami wisudawan wisudawati, taman kanak-kanak Al-Quran, pendidikan Al-Quran dan TK Dalalul Bundar, dan baktiku kepada Ilahi dan cintaku kepada Al-Quran suci. Aku berjanji satu, rajin sholat sepanjang hayat. Dua, tak lupa mengaji setiap hari. Tiga, berbakti kepada ayah dan ibu. Empat, taat dan hormat kepada guru. Lima,
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma zakirna minhuma jahilna wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ku
warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu. Naik dulu nanti. Belum selesai nanti. Iya. Selanjutnya prosesi wisuda dan dimohon dengan hormat dan penuh rasa ta'zim kepada Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Mashkur Ibnu Ilyas, Ibu Nyai Hajah Aisyah Mashkur, dan pengawas TK untuk memasuki panggung utama. Sekaligus didampingi Ketua DKM Bapak Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ibrahim Zain, Ketua MUI Al-Mukarram Kiai Mustafa, kepada Al-Mukarram Sesepuh Desa Bundar Bapak Kiai Haji Mardi dan Bapak Lebih Rifki. Mangga perwakilan dari pemerintah desa Bapak Rifki untuk naik atas panggung. Kami panggil Ananda Muhammad Saputra. Ananda Muhammad Saputra. Dilanjut Ananda Muhammad Maulana Raja. Dilanjut Ananda Jason Prawira Negara. Ananda Auzan Dafa Ardies. Ananda Danis Aldianuri. Adinda Winda Nur Khalifah. Adinda Nai Citra Okta Rianti. Adinda Aisyah Andriani. Adinda Elsa Safitri. Adinda Meza Luna. Ananda Ahmad Maulani. Ananda Farel Azka Jailani.
Ananda Vicky Vincenzo, sepasang mata Ananda Fahrul, ku berikan Adinda Bintang Anindya, Adinda Nur Fatimah, pertanda bahwa kau Adinda Octavia Agustin, aku cinta Adinda Putri Rahayu Wulandari, Allah. Adinda Visa Fauziah, Ku cinta Umi, ku cinta Adinda Naya Inayah, Tuhan Ananda Senji Alfarinzi, selalu dalam hati. Ananda Ahmad Ku cinta Umi, Ananda Ahmad Fauzi, ku cinta Ananda Raindra Kencana Pratama, bersama di surganya nanti. Ananda Ahmad Naufal Amzar Fairuz, Ananda Muhammad Hairul, Ku putus Ananda Adinda Agni Adibah, pian, Adinda Kaila Sakhira, jadi hafiz Quran. Adinda Hasana Bilqis Naufalin, Adinda Aulia, Kan bertahan Adinda Seli, Adinda Hafiz Zaidar Pratama, Ananda Muhammad Rafli Zain Ibrahim, Ananda Ires Hadi Irawan, Ananda Muhammad Zihab, Ananda Irmawati, Ananda Jehan Marcel Aseleni, Adinda Kanza Ashifa Dwi Putri, Adinda Diana, Adinda Adifa Rania Hamida, Ananda Rahma Hidayati Az-Zahra, Ananda Afaf Firdaus, Ananda Muhammad Lubab Hazik, Ananda Ilham Gatot Nugroho, Ananda Muhammad Haikal Fajri, Ananda Muhammad Fathan Baihaqi, Adinda Akila Dwi Maulida, Ananda Baraya Elia Praditya, Anandinda Naima Ulfatun Nisa, Adinda Salsabila Naila Zahra, Ananda Khairan Kania, Adinda Nur Fadilah. cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama. Ya, yang sudah baris di belakang, nanti kita ada sesi foto dulu. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. Dimohon kepada seluruh wali santri, santriwan wisuda atau wisudawati untuk pemotretan nanti ketika selesai acara. Silakan wisudawan atau wisudawati boleh dipotret. Untuk sekarang untuk mengikuti prosesi wisuda terlebih dahulu. Ya, monggo Bapak Ibunya mundur lagi. Ya, kita baris dulu, foto bersama dulu. Setelah foto bersama, ya nggak apa-apa, nanti ditukernya di bawah saja nanti, nggak apa-apa. Ya, baris dulu, baris dulu. Silakan kepada Dewan Guru untuk membariskan para wisuda, wisudawan dan wisudawati untuk mempercepat karena waktu yang semakin singkat.
Ya nanti ditukar di bawah ya. Ya, serong supaya kelihatan kiainya. Ya Bu, nanti. Ayo menghadap ke depan dulu, sesi foto dulu, menghadap ke depan dulu. Ya. Ya, lihat ke depan sini, lihat ke depan, lihat ke depan. Ya. Yo, 1, 2, 3. Satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impikan sepasang mahkota, ku berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat kucinta. Menitia cerang terakhir yakni penutup atau doa yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Mardi. Kepada beliau kami semogakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketuan mau padat orang mau Pak Is bener. Dari Al-Quran makanya nong ayat 78. Wallahu yahzuk min butunukum illa la ta'lamuna illa syai'a. Bocah Allah Ta'ala ngelahirkan bocah orang berapa apa. Bating orang berapa coba nih kau kan belajar. Kapan belajar wajib betul bila. Utlubul ilma fil mahdil lahdi. Sengwit jebol sing tangan sampai tak lawan landak. Pian carane bak anak lahir sunah diadani kuping tengen. Komat kuping kiwe. Takaning makam tua mati diadani maning. Tuh, jadi berarti lurung ilmu ini putus. Ya, makanya abe makanya kutuk. Sebab pertama sih kanggo wajib dipelajari. Pertama menurut guru kita ilmu tauhid supaya berrukun iman kan 6. Kedua ilmu fikih supaya berrukun Islam kan 5. Ketiga ilmu tajwid supaya ngerti bagus baca Quran. Bener mau Pak Is gak bener. Tangkep pinter tangkep belajar tidak manfaat. Pirang-pirang pinter tapi udah tinggalnya apa sebabnya kurang manfaat belajarnya orang dulu sini wong tua orang ridho wong tua bukan wong jadi untung sampean dia mau Pak Is lah memang cocok orang kono siji pinter jangan aku wong ora apa sih iya pinter sih jangan telan siring tapi kemanfaatannya kurang kapan bener-bener wong tua yang belajari karena pelajaran satu itu wong tua sih paling raksa ayah pengen rang hadis ya kan al-Rasul awal fil ummah madrasul awal ku ning ummah pendidikan siji ning ummah loro sekolahan telu lingkungan perlu pendidikan telu lho ummah wong tua didik loro sekolah telu lingkungan ora karuan ya Allah alam ora bisa ngarani nah simpel sampeyan ada di kabeh mau dah Al-Qur'an mau kah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum saya amun orang ngerti apa-apa kapan belajar ngerti apa-apa hari anak lamun bapaknya orang belajar ini kalau orang nujuakan ya menang baik siapa sih kewajiban wong tuan belajar itu wong guru
pertama ning umak apa ning umay padu-paduan pe empangatnya kurang pokok terangan tirun anak semono be Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali walikal karim Allahumma ij'alna waj'al awladana min ahli ilmi wa min ahli al-Qur'an wa la taj'al ba'iyahum min al-dhurri wa qadir Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'al muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kun dongane anak lu wong mokon ngono. Siji Rabbana hadagal waktu ngaji insyaallah bagian ora pati pinter kasih insyaallah mampangat kapan orang donga kurang mampangat anak bisa ngono bae Danal kafi adanal kafi adanal kafi Liling kafi kafaniyal kafi Wani'mal kafi Alhamdulillah Allahul kafi Rabbunal kafi Wajadanal kafi Wajadanal kafi Likulli kafi kafanal kafi Wani'mal kafi Alhamdulillah Allahul kafi Wajadanal kafi Wajadanal kafi Wajadanal kafi Alhamdulillah kafi Nal kafi Wani'mal kafi Alhamdulillah Allahul kafi Rabbunal kafi Sadanal kafi Alhamdulillah kafi Bunal kafi Wani'mal kafi Alhamdulillah Allahul kafi Rabbunal kafi Qasadnal kafi Wajadnal kafi Likullin kafi Kafanal kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah Allahul kafi Rabbunal kafi Qasadnal kafi Wajadnal kafi Likullin kafi Wa ni'mal kafi Al-kafi Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu laki-laki yang di belakang, Kang Somad, kayak Haji Aman dan lain-lain diharap di ruang restorasi, di ruang restoran. Monggo tamu laki-laki, monggo. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah rangkaian susunan acara wisuda santri TKA, TPA dan pelepasan murid TK Darul Ulum Bunder ke-28 ke-20. Saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri dan meminta maaf sebesar-besarnya apabila banyak tutur kata atau tingkah laku yang kurang sopan. Teriring doa semoga wisudawan wisudawati santri TK dan TPA Darul Ulum Bunder
pada tahun sekarang mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga para orang tua wali murid dan peserta wisudawan wisudawati yang mau mengabadikan momen, silakan berfotoria di spot yang sudah disediakan